Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 12 akan presentasikan tentang sistem informasi rumah sakit berbasis digital. Sebuah rumah sakit swasta di Medan baru saja mengimplementasikan sistem informasi pasien berbasis digital. Namun setelah 6 bulan berjalan, data pasien sering hilang atau tidak sinkron. Dokter masih mencatat manual karena sistem lambat. Ketiga, server sering down saat jam sibuk. Lalu banyak kesalahan input data, misalnya golongan darah dan lain-lain. Lalu pasien mengeluh antrian semakin lama. Manajemen menyimpulkan sistemnya gagal. Nah, yang pertama, analisis apakah ini benar-benar kegagalan sistem informasi atau kegagalan implementasi manusia. Kasus ini adalah kegagalan gabungan, bukan hanya sistem. Sistem lambat dan server down menunjukkan masalah teknis. Lalu kedua, dokter kembali ke manual menunjukkan sistem tidak user friendly dan tidak diterima pengguna. Dan ketiga, hanya kesalahan input menunjukkan kurangnya kontrol dan pelatihan. Nah, dapat disimpulkan, kasus ini menunjukkan kegagalan gabungan antar sistem dan implementasi manusia. Faktor manusia lebih dominan karena rendahnya penggunaan sistem. Namun, kelemahan sistem dari sisi performa dan desain ikut memperparah kondisi. Kedua, petakan masalah ke dalam 5 komponen AIS, yaitu hardware, software, network, data, human resource. Hardware, server tidak mampu menangani beban tinggi, terjadi down saat jam sibuk. Dan software, sistem berjalan lambat, tidak ada validasi input, tidak ada mekanisme pencegahan kesalahan. Network, jaringan kemungkinan overload saat banyak pengguna. Akses sistem menjadi tidak stabil. Data pasien bisa hilang, data tidak sinkron, terjadi banyak kesalahan input. Human resource, yaitu dokter tidak menggunakan sistem secara konsisten, kurang pelatihan, tidak ada disiplin penggunaan. Dapat disimpulkan, masalah terjadi pada semua komponen sistem informasi. Tidak ada satu komponen pun yang berjalan optimal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan sistem tidak mampu mendukung operasional rumah sakit dengan baik. Yang ketiga itu ada identifikasi root cause, akan tetapi bukan gejalanya. Yang menjadi akar masalah utamanya itu yang pertama, kapasitas server tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sistem tidak dirancang dengan banyak user. Yang ketiga, tidak ada validasi data otomatis. Yang keempat, tidak ada SOP penggunaan sistem. Dan yang kelima itu, user tidak dilatih dengan baik. Nah, yang dapat dijelaskan dari identifikasi root cause ini adalah masalah seperti data salah satu sistem lambat adalah gejalanya. Akar masalah ada pada desain sistem dan kesiapan pengguna. Selanjutnya itu kita akan menunjukkan bagaimana aktivitas dalam informasi sistem, yaitu input, proses, output mengalami kegagalan bekerja, yaitu mengacu pada aktivitas sistem informasi, yaitu input, yaitu yang pertama data dimasukkan salah, yang kedua data tidak ada validasi dan user kurang teliti, dan pada proses proses sistem lambat memproses data, server tidak mampu menangani request, dan data tidak sinkron saat diproses. Lalu pada output, informasi tidak akurat, bisa juga data hilang dan antrian menjadi lama. Nah, ketiga, aktivitas utama sistem ini tidak berjalan dengan baik. Kesalahan pada input proses yang lambat dan output yang tidak akurat saling berkaitan dan menyebabkan sistem gagal mendukung pelayanan. Maka dari itu dampaknya nanti akan pelayanan terganggu, resiko kesalahan medis meningkat. Desain solusi harus menyentuh semua komponen. Untuk hardware, dapat dilakukan upgrade server, gunakan cloud atau sistem load balancing. Untuk software, tambahkan validasi input, perbaiki performa sistem, tambahkan fitur auto save dan backup. Untuk network, tingkatkan bandwidth, gunakan jaringan khusus untuk sistem. Untuk data, terapkan validasi data, gunakan sistem backup rutin, gunakan database terpusat. Untuk human resource,
lakukan training wajib, terapkan SOP penggunaan, sediakan tim IT support. Solusi harus dilakukan secara menyeluruh pada semua komponen sistem informasi. Perbaikan tidak cukup hanya pada teknologi, tetapi juga mencakup pengguna dan prosedur agar sistem dapat berjalan efektif. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus ini adalah kegagalan sistem informasi rumah sakit ini bersumber dari ketidakseimbangan antara komponen teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Seluruh elemen tidak berfungsi optimal, hardware tidak mampu menangani beban kerja, software minim kontrol, jaringan tidak stabil dan tidak akurat, pengguna kurang terlatih. Kondisi ini menyebabkan proses inti sistem mulai dari input, pemrosesan, hingga output tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dampak ini ditimbulkan bersifat langsung dan serius. Ketidakakuratan data, kelambatan sistem, dan meningkatnya antrian pasien secara nyata menurunkan kualitas pelayanan serta membuka potensi risiko kesalahan medis yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, penyempurnaan sistem, dan pengolahan data, serta peningkatan kompetensi pengguna melalui pelatihan terstruktur dengan langkah terpadu. Sistem informasi rumah sakit dapat berjalan secara efektif dan mendukung pelayanan kesehatan lebih cepat, akurat, dan aman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.